Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Today we are going to explain about invitation letter. I'm going to explain about invitation letter. What is an invitation and what it is used for? An invitation is a document written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. Jadi bahwa undangan itu adalah suatu dokumen tertulis yang di print out atau merupakan bahasa yang terucap sebagai bukti bahwa pesan itu merupakan bagian dari undangan. Kemudian it is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and ask people to take a part in something. Nah, jadi bahwa undangan itu diperuntukkan untuk mengundang seseorang untuk datang, mengundang orang-orang untuk bergabung, meminta seseorang untuk menghadiri, dan meminta orang-orang untuk mengambil bagian dari acara yang akan diselenggarakan. There are two kinds of invitation letter. Ada formal invitation and informal invitation. Formal invitation is an invitation which follow the dignified form, tone, or style in agreement with an established norm, custom, or values. Jadi kalau yang namanya undangan resmi itu biasanya undangannya dibuat menggunakan bentuk undangan kartu undangan yang di dalamnya ada nilai-nilai dari style, gaya ya, tone, agreement with an established norm ya. Jadi undangan yang dibikin kartu undangan yang dibikin sebagus mungkin ya. For example, an invitation to a wedding, undangan pernikahan, atau an invitation to graduation ceremony, syukuran perpisahan ya. Kemudian ada informal invitation. Informal invitation is personal invitation given to a friend, family, etc. Jadi kalau undangan tidak resmi itu adalah undangan yang secara pribadi disampaikan oleh kita untuk teman, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk saudara ya. For example, invitation to a birthday party atau undangan ulang tahun ya, atau invitation to dinner, makan malam keluarga, makan malam dengan sahabat, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada common format of a formal invitation. Nah, ini ada the first line is the names of the person who invited. Berarti ini ada orang yang diundang. Kemudian the second is the request for participant. Berikutnya adalah permintaan. Ya, permintaan untuk menjadi bagian dari acara. Kemudian the third line is the name of the persons invited, orang yang mengundang. Kemudian the fourth line is the occasion for invitation. Di bawahnya itu adalah acara yang akan diselenggarakan sebagai undangan. Kemudian the fifth line is the time and the date of occasion, waktu dan tempat di mana acara tersebut akan berlangsung. Kemudian the sixth line is the place of occasion, tempat acara berlangsung. The last line is the request for reply. Nah, itu yang terakhir biasanya ada permintaan dari si pengundang kepada orang yang diundang untuk membalas apakah beliau yang diundang akan hadir di acara yang akan diselenggarakan. Kemudian, did you know formal invitation are written on a card? The text is written in calligraphy style. Jadi biasanya kalau undangan resmi itu ditulisnya di dalam kartu undangan. Kemudian tulisannya juga dibuat seindah mungkin ya, tidak seperti tulisan tangan biasa tapi dicetak seperti itu. Kemudian informal invitation, date and time are written in words not in number. Nah, biasanya kalau di dalam informal undangan yang tidak resmi, hari atau waktu itu ditulis dalam kalimat. Misalnya tidak ditulis dengan angka, misalnya at 10 o'clock ditulis 10 o'clock, tidak 10 seperti itu ya. Kalau di undangan yang tidak resmi.
Kemudian mari kita lihat di sini ada the example of a formal invitation. Dear Mr. and Mrs. Muharram, by the God's mercy and blessing, we would like to invite you to the marriage of our beloved son and daughter, Dafa Faujan Rahmatiar, first son of Mr. Rahmat and Mrs. Nurma, with Fadila Huria, second daughter of Mr. Ilham and Mrs. Mutia. The wedding will be held on Saturday, October 18, 2027, 10 a.m. To 1 p.m. Grand Celebration Hall, Jalan Patriot, number 235, Garut, West Java. We look forward for the honor of your presence to celebrate together and give the blessing for us. Nah ini ya, jadi undangannya disampaikan untuk Bapak dan Ibu Muharram, kemudian orang yang akan mengadakan acaranya ini adalah Dafa Faujan dan Fadilah. Kemudian ini, nah kalau ini di dalam undangan resmi, maka tanggalnya dan waktunya itu ditulis dengan angka. Nah, kalau dalam surat undangan tidak resmi, ini ditulis menggunakan kata tidak berupa angka. Next slide, the example of informal invitation. Nah, di sini ada to Najmi Naulia from Rara Winasti. Dear Najmi, I'm writing this letter to inform you about my 7th birthday next week on the 18th of October. I plan to do it simply in the backyard garden. The goal is to make the party more simple so that everyone present can be more comfortable. I invite you on this occasion to arrive early at 5 in the afternoon. I hope you and your family can come along. I'm waiting for your answer. Nah ini ya, ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Seperti itu ya. Kemudian tips for writing invitation to event. Jadi ini adalah beberapa tips untuk menulis undangan sebuah acara. Describe the event, be sure to cover the details, occasions, time, date, place, direction, provide a replay card, email, address, or phone number for responding. Jadi di sini ada dijelaskan bahwa describe the event. Kalian harus menggambarkan dulu ini acaranya tuh kalian tuh mau bikin apa. Ya gambarkan dulu misalnya mau acara ulang tahun, mau acara syukuran, mau acara pernikahan, tunangan dan lain sebagainya. Kemudian be sure to cover the details, occasion, time, date, dress, direction. Nah ini ya, jadi ada apa namanya, yakinkan dulu dong ini tuh acaranya apa, waktunya di mana, dress code-nya apa, alamatnya di mana. Kemudian ada provide a replay card, email address or phone number for responding. Disediakan email, alamat email atau phone number, nomor telepon untuk merespon. Apakah orang yang kalian undang itu mau datang atau tidak, ya. Nah, next, ini replies to invitation. Sama, dua-duanya ada acceptance and refusal, entah itu undangan resmi atau tidak resmi, ya. Kemudian ada points to remember. Formal reply should always be written in third person. Informal reply is written in first person. Only body must be there in form reply. Informal reply is like an informal invitation in the format. Jadi biasanya itu diwakili kalau formal mah ya. Nah kalau informal mah langsung, yuk saya mau hadir. Nah gitu. Kalau formal mah biasanya ada orang ketiga yang mewakili apakah orang yang Anda undang itu akan hadir atau tidak dalam acara yang akan kalian selenggarakan. Nah ini contohnya ya. Mr. Muharram has the pleasure in accepting the invitation of Mr. and Mrs. Rahmat for their son marriage on. He will be glad to attend the marriage on time and to bless the newly married couple. He has all the best wishes for the bride and groom on that special day. Nah ini, jadi ada orang yang menjawab, orang ketiga yang menjawab kesediaan Bapak Muharram untuk datang di acaranya Ibu dan Bapak Rahmat. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang menolak. Nah, sama juga dengan dituliskan oleh orang ketiga ya.
Mr. Muharram has much pleasure in receiving an invitation for Mr. and Mrs. Rahmat for their son marriage on. He regrets to tell that he won't be able to attend the marriage party as he has a prior engagement. But his blessing would always be with the newly married couple. Nah, ini ketika menolak ya. Selanjutnya ada informal reply. Nah, ini kan langsung. Thank you very much for your kind invitation to your birthday party at your place on 18 October at 5 p.m. I have great pleasure in accepting your kind invitation and I'm glad on your sweet 17th. I hope very much to have an enjoyable time with your with you at your residence. Nah, ini ya, langsung. Jadi langsung dari Rara ke Najmi ya, seperti tadi. Eh untuk Rara dari Nazmi. Okay, thanks for your attention. This is the end of our lesson today. Thanks for your attention. Keep spirit, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anakku. Mari kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.